Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'd. Nawayna ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal istidhkar wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wa jilai wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa kempal kembali hadir di masjid dalam melaksanakan salat maghrib berjamaah dan juga dilangsungkan dengan kajian ini, dan nanti juga dilangsungkan salat isya secara berjamaah. Semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kumpulnya kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang mulia, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat. Dan semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat di dalam ketaatan kepadanya, dan semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah urang tiasa ngawitan deui kajian setelah beberapa waktu kita libur. Mari kita sama-sama dalam kajian ini kita niatkan dalam hati, yang pertama niat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua niat mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga niat menggugurkan kewajiban. Yang keempat niat menghilangkan kebodohan, dan supaya ibadah kita ini betul-betul sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan aturannya, sesuai dengan perintahnya, sehingga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan niat agar supaya suatu saat ketika kita meninggal dunia, Allah catat sebagai orang yang mati syahid. Karena orang yang niat menuntut ilmu, maka orang tersebut matinya mati syahid. Maka dari itu tanamkan dalam hati kita untuk belajar menuntut ilmu, hadir majlis ta'lim. Mungkin syukur-syukur kalau setiap hari, kalau nggak bisa mungkin 2 hari sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali, atau paling tidak sebulan sekali kita niat menuntut ilmu, maka Allah catat sebagai talibul ilmi, sebagai pencari ilmu, sehingga suatu saat ketika kita meninggal dunia, maka kita dicatat oleh Allah termasuk orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis dalam kitab Lubabul Hadis karangan Al-Imam Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi ila tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun min ibadati sittina sana." Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, duduknya engkau di majelis ilmu sesaat. Julusuka sa'atan fi majlis ilmi, duduknya kamu sesaat di majelis ilmu, la tamassu qalaman, enggak bawa kolam, enggak bawa pulpen, wala taktubu harfan, dan tidak menulis satu huruf pun, cuman duduk doang dengerin pengajian. Ya, model pengajian begini, nggak bawa pulpen, nggak bawa kertas, cuman dengerin doang gitu ya. Jadi kata Rasul, hai Abu Dzar, kamu duduk di majelis ilmu sesaat sebentar, tidak membawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun ilmu yang disampaikan,
itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Jadi ibadah yang paling mulia itu kalau sholat kan kewajiban ya. Ibadah yang utama itu adalah apa? Yaitu menuntut ilmu, ngaji. Kenapa begitu? Karena menuntut ilmu itu menjadikan seseorang menjadi pintar, menjadi faham. Setelah itu dia mengamalkan dan juga dia bisa menyampaikan kepada yang lain. Maka dari itu puasa, misalkan ada orang puasa tapi malas ngaji, malas hadir majlis taklim. Tapi kalau nggak puasa semangat hadir majlis taklim. Karena kalau puasa lemes, dari bawaannya males. Itu bagusan mana? Bagusan tidak puasa tapi hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena kalau puasa, begitu dia puasa dapat pahala cuma dia doang. Dia doang yang dapat pahala, sudah berhenti di situ. Tapi kalau menuntut ilmu, setelah kita dapat ilmu, kita dapat pahala. Setelah itu ilmu yang kita dapatkan bisa disampaikan ke yang lain, lalu kita juga akan dapatkan pahala sebab menyampaikan ilmu kepada orang lain ketika orang itu mengamalkan apa yang kita sampaikan. Jadi pahalanya mengalir terus. Nah seperti itu. Makanya menuntut ilmu itu selain wajib, pahalanya juga besar. Karena apa? Karena bisa mengalir pahala jariah. Jadi bukan hanya sodakoh jariah saja, tapi ilmu juga jariah, ilmu juga berjalan. Artinya ilmu yang bermanfaat. Gimana kita sampaikan kepada anak cucu kita, lalu anak cucu kita menyampaikan kepada orang setelahnya, kepada orang seterusnya terus, maka kita walaupun sudah mati akan mendapatkan pahala. Maka dari itu penting sekali kita belajar menuntut ilmu. Karena begini, sekarang kalau misalkan ada orang nanti di akhirat ketika dia disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu atau bapak, Anda kenapa tidak begini, tidak begini, tidak begini? Lalu jawabannya apa? Ya Allah, karena saya tidak tahu. Biasanya kan alasannya tidak tahu. Kalau tidak tahu itu dimaafkan, kan begitu ya. Nah, tapi sekarang ini banyak sekali kiai-kiai di mana-mana, ya, ustadz-ustadz di mana-mana. Kita nanya gampang, bisa lewat WA, bisa lewat medsos begitu. Lalu kita tidak tahu tentang misalkan satu hukum. Nanti ketika di akhirat ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Ya Allah, saya tidak tahu, karena saya tidak belajar. Maka jawabannya kata Allah, kenapa kamu nggak belajar? Maka dia nggak bisa jawab apa-apa. Kenapa? Karena alasannya itu sudah tidak bisa diterima. Karena jahilnya bukan jahil ma'dzur. Jadi gini, bodoh atau ketidaktahuan itu memang dimaafkan oleh Allah, tapi itu ketika bodoh yang apa? Yang dimaafkan. Seperti contoh misalkan ada orang hidup di satu daerah yang sangat jauh sekali dari perkampungan pada umumnya, dan di situ tidak ada satu ustadz atau kiai satupun. Mereka hanya tahu tentang Islam saja, sehingga mereka di bulan puasa pun ngerokok misal. Dikiranya kalau yang dilarang itu cuma makan minum, kalau ngerokok nggak masalah. Dikiranya begitu, karena saking bodohnya dan tidak ada ustadz, tidak ada kiai, sehingga tidak ada yang menjelaskan itu. Akhirnya dia bagaimana? Ngerokok aja. Ketika nanti di akhirat kata Allah Ta'ala, kenapa kamu merokok? Ini di bulan puasa, ini batal katanya. Ya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Jawaban orang ini mengatakan tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena mau nanya ke kiai, ke ustadz pun tidak ada. Tapi sekarang nih kita hidup di Cibuntu misalkan, kira-kira jauh nggak dari ustadz, jauh nggak dari kiai? Tidak ada, dekat, banyak ya. Maka ketika kita mengatakan nanti, ketika kita tidak tahu, misalkan kita melakukan ini lalu ternyata hukumnya tidak boleh dan kita bilang tidak tahu, maka ini tidak dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena ustadz kiai banyak, kitanya yang tidak mau nanya.
Kan begitu, tidak mau hadir majlis taklim sehingga dia melakukan ini. Misalkan contoh, misalkan ada orang berpuluh-puluh tahun dia dari mulai kecil sampai hadir majlis taklim, satu kali dia dengerin pas di dalam majlis taklim itu menyampaikan si ustadznya, si kiainya, bahwa mengusap sebagian kepala adalah termasuk daripada fardunya wudu. Begitu, dia kaget loh, termasuk fardunya wudu. Sampai dia memastikan, Ustaz, sebentar saya mau tanya, mau memastikan, silakan. Mengusap sebagian kepala itu termasuk fardu? Iya. Karena fardul wudu sitatun, fardunya wudu ada 6. Di antaranya mashu ba'di rasi, mengusap sebagian kepala. Dia kaget karena dikira dia selama ini mengusap sebagian kepala itu hukumnya sunnah. Karena nggak pernah ngaji. Akhirnya dia kaget, loh, wajib tak? Wajib. Ya Allah, saya sudah dari mulai kecil sampai sekarang ya tiap wudu mesti saya kadang lewat saja, nggak pernah ngusap sebagian kepala. Kenapa? Karena saya kira sunnah. Ternyata wajib. Bagaimana coba ibadahnya? Dia wudu berkali-kali, nggak kehitung dari mulai baligh sampai dia tua, mungkin umurnya sudah 60 tahun, baru tahu yang namanya mengusap sebagian kepala wajib. Lalu dia misalkan mengatakan, mungkin saya dimaafkan ya Ustadz ya, karena saya tidak tahu. Enggak, Anda gak dimaafkan. Loh, kenapa gak dimaafkan? Saya kan gak tahu. Anda gak tahunya itu kenapa? Anda gak tahunya karena gak pernah hadir majlis taklim. Anda gak tahunya karena gak pernah nanya ke kiai, padahal kiai ada, ustadz ada. Kalau seperti ini maka tidak dimaafkan oleh Allah. Kecuali misalkan hidup di daerah yang terpencil, nggak ada kiai, nggak ada ustadz. Lah kalau itu ya boleh, jahil ma'dzur namanya. Kalau sekarang kita ini ketika kita tidak tahu tentang hukum, bagaimana kita alasan depan Allah? Ya Allah, saya tidak tahu ya Allah. Nggak tahu gimana? Ente-nya nggak mau hadir majlis taklim, ente nggak mau nanya, kiai ada nggak di kampung ente? Ada. Kenapa kamu nggak tanya? Nggak bisa jawab sih. Nah ini, maka kebodohannya tidak dimaafkan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, Allah pilih kita untuk dipermudah melangkahkan kaki kita untuk hadir di majlis-majlis semacam ini. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Risalatul Mu'awanah tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, ya. Bahwa Allah itu yuraqibulana daiman. Allah selalu mengawasi kita setiap saat, setiap waktu. Kemarin sudah kita awali sedikit, ya. Kita lanjutkan sampai ila anqal wa ma tara'aita min nafsika takasulan an ta'atihi. Ketika engkau melihat dirimu, kata Habibullah Haddad, ketika engkau melihat min nafsika, dari nafsu, dari jiwamu, dari dirimu, takasulan, merasa kaslan, merasa males. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Merasa males an ta'atihi, dari taat kepada Allah. Kadang-kadang kurang tenon, males ek jamaah gara-gara hujan dikit, akhirnya naon? Malas berjamaah. Ketika kita aya urusan dikit, entos wudu mah kan pas ek salat teh aya tamu, terus ngobrol jeung tamu, terus gitu, entos lah males naonna salat duhana. Padahal tadi tos siap salat duha misalkan. Atau apa saja banyak, ketika engkau melihat, merasakan min nafsika, dari dirimu, takasulan, merasa kaslan, merasa males, an ta'ati, dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, au mailan ila ma'siyati, atau kita ini selalu merasa condong, merasa mendekat ila ma'siyatihi, kepada maksiat kepada Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kalau ada orang merasa dirinya kok males-malesan ibadah, males-malesan taat kepada Allah, lalu kalau bermaksiat pengennya bawaannya maksiat terus. Udah jelas di depan nih pas bawa motor set, nggak sengaja pas nengok kanan set, ada perempuan pakai celana pendek segini,
Mestinya kalau itu nggak dosa karena sekali ya, nggak sengaja. Tapi kalau misalkan 2 kali ditengok lagi lah, ini yang kedua ya. Yang kedua berarti apa? Berarti kita masih ada kecondongan untuk bermaksiat. Ya, kadang-kadang kita sedang lagi jalan itu motor atau di mobil, di depan ada perempuan, pakaiannya masya Allah, ek diselip, hese tiditu, ningali kapayun dekat tingali. Ari rek perembili tabrakan kan begitu. Ya, serba repot kan. Ini seperti ini ya. Ketika kita ini merasa malas ibadah kepada Allah, tapi kemaksiatan itu agak gampang ya. Bagaimana caranya? Ini obatnya ini. Nah, kita ini kan sering merasa malas ibadah. Kemaksiat sering condong kepada kemaksiatan. Maka fadzakirha. Maka ingatlah, jiwa kita ingatkan, diri kita ingatkan, badan kita ingatkan, ya nafsi, wahai badanku. Ya, bagaimana? Bi annallaha yasma'uka. Ingatkan diri kita bahwa Allah itu mendengarmu, wa yaraka, dan melihatmu. Jadi kita menyadari kalau Allah mendengar apa yang kita omongkan. Allah juga melihat apa yang kita lakukan. Wa ya'lamu sirraka wa najwaka, dan Allah juga tahu tentang sirmu, rahasiamu. Wa najwaka, dan juga hatimu. Jadi ketika kita ini merasa malas ibadah, merasa lebih condong karena maksiat, ingatkan badan kita, hei badan, hei jiwa, Allah itu mendengarmu loh. Allah itu melihatmu. Allah itu mengetahui rahasia-rahasiamu. Allah itu mengetahui hatimu. Maka dari itu jangan sampai apa? Jangan sampai melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah. Kenapa? Karena Allah tahu. Ini kan kebanyakan sekarang. Kemarin saya dalam khutbah di Masjid Al-Afan Beber itu, saya membawa hadis qudsi. Dalam hadis qudsi itu katakan begini, diantaranya, wa takhafun nasa wa ta'manu minni, gitu kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsinya. Kamu ini, kebanyakan kalian itu takhafun nas, kamu itu takut dengan manusia. Kita ini kadang lamun melakukan maksiat atau melakukan dosa, apalagi seorang ustadz, seorang kiai misalkan, isina teh usaha, isina teh ku jamaahna. Ya, isinnya ku anak, isinnya ku istri, ku suami, ku saudara, ku tetangga. Isina teh ku manusia, wa ta'manu minni, dan kamu merasa aman, merasa selamat dariku. Kamu ini takut, ya. Jadi takhafun nasa wala takhafu minni. Kamu itu takut dengan manusia, tetapi kamu tidak takut dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak kan begitu. Kita nih kalau misalkan kita ya, ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, misalkan korupsi, atau misalkan nyolong, atau misalkan berbuat cabul, naudzubillah min dzalik. Itu yang kita takutkan siapa? Yang kita takutkan Allah apa manusia? Ya, kebanyakan kita takutnya sama manusia. Ketika kita nyolong sampai nyamuni, sieuna kusa lain ku Gusti Allah, sieuna kependakan ku jalmi. Lalu merasa apa? Merasa aman dari Allah. Padahal Allah itu melihat kita kapanpun, ya, dimanapun kita, sekalipun masuk istilahnya karena lubang jarum misalkan, ya, atau lubang naon, anu alit sedotan misalkan, masuk ke sedotan terus bermaksiat di situ, tetap ketahuan. Atau di dalam gua tetap ketahuan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi
kita ini seringnya apa? Merasa takutnya bukan dari Allah, tetapi merasa takutnya dari manusia. Nah ini. Maka di mana orang merasa males ibadah ka Gusti Allah, ngerasa males tina taat ka Gusti Allah, merasa bahwa karena ibadah, karena maksiatnya agak enteng, karena maksiatnya rada gampang. Karena begini, naon namina teh jalmi upamitos bener-bener ibadah ka Gusti Allah, maka melakukan maksiat itu malas. Maksudnya melakukan maksiat itu dia nggak ada niatan, jadi teu aya dina hatena hoyong naon maksiat. Ya, seperti itu. Sebagaimana disampaikan oleh sebagian ulama, ada satu orang mengarang kitab, saya lupa nama kitabnya, tentang masalah sholawat kepada Nabi. Itu orangnya bukan ulama yang ngarang kitab tentang sholawat ini. Dia adalah security, ya, atau haris bahasa Arabnya, security di Mesir. Dia itu jadi security kadang-kadang sip-sipan malam, karena dia merasa bahwa nganggur begitu, sehingga dia akhirnya baca sholawat sampai kadang-kadang sampai 10.000, kadang-kadang sampai 15.000. Daripada nganggur kan malam-malam terus baca, sampai akhirnya dia ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi ketemu dengan Nabi, dan diberitahu bahwa dia itu disayang oleh Rasulullah, dicintai Rasulullah. Aku mencintaimu, dan akhirnya ditalkin baca sholawat. Artinya diijazah baca sholawat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Akhirnya orang ini sampai merasakan bagaimana nikmatnya sholawat kepada Nabi. Setelah itu bagaimana? Dia malas melakukan maksiat. Yang ada pengennya apa? Ibadah. Jadi orang yang gampang maksiat itu apa? Karena ibadahnya kurang serius. Orang kalau ahli ibadah mau bermaksiat itu malas, gitu ya. Karena apa? Karena dia merasa bahwa Allah itu melihatnya. Allah itu di kanan kiri kita ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tidak akan lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai hamba, jika melakukan kemaksiatan, sedikit saja maksiat, lalu Allah tidak mengampuni, cukup bagi Allah memasukkan dia ke dalam neraka. Maka dari itu Allah mengatakan, aku simpan azabku di dalam kemaksiatan, dan aku simpan rahmatku di dalam ketaatan, di dalam amal. Jadi ketika kita beramal, sekecil apapun amal, lakukan. Karena mungkin saja Allah menyimpan rahmatnya di dalam amal tersebut, sehingga kita dapat rahmat dari Allah. Maka selamat. Dan jangan berani-berani melakukan kemaksiatan yang kecil, ya, merasa aman dari azabnya Allah. Kenapa? Mungkin Allah menyimpan azabnya di maksiat yang kecil itu tadi. Begitu. Maka dari itu, lamun karena maksiat ulah macam-macam. Kadage maksiat saeutik cenah kitu nya. Kadar ge sakedik jangan. Gara-gara kadar sakedik melakukan maksiat, lalu maksiatnya oleh Allah tidak diterima ketika tobatnya, cukup bagi Allah masukkan dalam neraka. Sehingga nanti tanya, ya si orang ini, ya Allah, kenapa saya masukkan dalam neraka? Saya melakukan kemaksiatan kecil. Ya, kamu melakukan dosa kecil, akan tetapi kamu tidak saya terima. Kenapa tidak kau terima? Lah kamu bermaksiat. Lalu kenapa tetangga saya ini orangnya ahli maksiat, tapi dia diterima tobatnya, sehingga dia masuk surga, padahal dosanya lebih banyak dia. Dia melakukan dosa, tapi dia takut kepadaku dan tobat. Laka ente maksiat sedikit, tidak takut kepadaku, dan kamu melakukan maksiat. Yang namanya maksiat, aku sudah saya jelaskan, kata Allah, sudah saya jelaskan. Yang namanya orang bermaksiat akan diadab oleh Allah. Lah kamu maksiat, ya sudah. Itu. Jadi maka dari itu jangan sampai Jangan sampai melakukan maksiat itu dianggap enteng. Makanya cek para ulama, lebih baik, lebih bagus menjaga kemaksiatan daripada memperbanyak amal ibadah. Sebenarnya begitu.
Kenapa? Karena amal ibadah mah sakedik bae ditampi ku Allah cukup bagi dia masuk surga. Karena sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau kemaksiatan sedikit saja maksiat oleh Allah tidak terima, bisa masuk neraka gitu. Ya makanya Mutanabi mengatakan qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalilun katanya. Qalilun minka yakfini, sedikit dari engkau ya Allah ada amal ibadah yang kau terima, sedikit dari engkau yakfini, cukup bagi saya. Walakin qaliluka, tetapi yang namanya sedikit dari engkau la yuqalu lahu qalilun, tidak bisa dikatakan sedikit. Sedikit dari Allah rahmat itu nggak boleh dikatakan sedikit. Kenapa? Karena bisa menyebabkan seseorang masuk surga dengan rahmat itu tadi. Makanya kata Habib Umar Mukhtar mengatakan, andaikan saya tahu ada satu saja ibadah saya, misalkan dari subhanallah subhanallah saya ini yang setiap harinya 25.000 kali, kita berapa ya? Jadi subhanallah subhanallah 25.000 kali, la ilallah 25.000 kali. Satu saja saya tahu diterima oleh Allah, saya akan bikin makan untuk satu kampung ini, saya kasih makan semuanya. Kenapa? Karena sudah diterima oleh Allah, sudah jaminannya apa? Masuk surga. Seperti itu. Makanya ya lebih banyak apalagi di zaman sekarang lebih banyak menjaga kemaksiatan daripada apa? Daripada memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah makanya dina hadisna ge. Nah hadisna ayat ke sami bae. Ma amartukum bihi apa? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kata Rasul jauhi. Udah kata-katanya begitu. Apa yang aku larang jauhi. Wa ma amartukum bihi, tapi apa yang aku perintahkan kepada kalian fa'tu minhum mastata'tum, lakukan semampunya. Ai perintah mah lakukan semampuhna, tapi upami larangan mah harus dijauhi. Oh gitu. Jadi kan berarti berat kene naon? Berat kene menjaga larangan dibandingkan perintah. Kalau perintah mah samampuhna sok. Mampuna orang duhana ngan 2 rakaat teu mampu 2 ya sudah. Ya, mampuna berjamaah. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Walaupun bagusnya tetap berjamaah. Tapi itu kalau kebaikan, perintah-perintah semampuna. Tapi apa yang aku larang jauhi kata Allah SWT. Kata Rasul juga begitu. Teu aya istilah naon? Semampuna. Semampuna jauhi maksiat, enggak ada. Jauhi maksiat, lakukan perintahku semampunya. Paham ya? Perintah mah lakukan semampuhna. Makanya misalkan aya jalmi teu kuat salat bari ngadeg, boleh bari naon? Boleh bari calik. Tapi lamun misalkan abdi teu kiat maksiat ningali maksiat tina judi kumaha nya biasana 2 juta ini mah 1 juta bae nya. Enggak ada begitu. Mungkin proses iya, tetapi enggak ada keteranganna boleh setengah nabae, enggak ada. Ya, enggak ada. Misalkan mabok, bagaimana? Ya semampuna lah, berarti maboknya 2 hari sekali. Enggak ada. Mabok ya haram, gimana? Jauhi sudah. Nah, tapi kalau ibadah kepada Allah, model zakat fitrah BG, misalkan mampuna cuman ayangan sakilo-kilona, istri 2 putra 8 aralit kene kewajiban kita ari beas ngan gaduh 1 kilo. Setelah buat makan sekeluarga buat sehari semalam lebihannya cuman 1 kilo. Bagaimana? 1 kilo itu disenaunkan, dizakatkan semampuna, tidak harus semuanya zakat. Kan begitu. Haji juga kalau nggak mampu ya sudah sampai ka maut na teu haji dosa. Tidak. Kenapa? Karena tidak mampu. Ya udah selesai. Tapi maksiat lah wajib dijauhi. Nah ini maka sekali deui kata beliau wa ma tara'aita min nafsi kata kasulan, kalau kau melihat dirimu itu merasa malas antoati dari taat kepada Allah, au mailan ila maksiati atau condong karena maksiat, mudah melakukan kemaksiatan, fadzakirha, maka ingatkan jiwa kita ini bahwa Allah itu yasma'uka, Allah mendengar kita, wa yaraka melihat
kita, selalu melihat kita. Wa ya'lamu sirraka, dan mengetahui sirmu, rahasiamu. Naon benulkan lina hati, walaupun orang nyamuni di mana baik, nggak ada yang tahu, tetap yang namanya maksiat akan ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa najwaka, dan juga hatimu juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana lamun tos abdi teh ngarasakeun bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu tahu dengan rahasia saya, Allah tahu dengan hati kita, tapi teu mempan keneh. Angger bae masih kene berani maksiat, angger bae masih kene malas naon? Taat kepada Allah. Maka kata beliau, fa ilam yufidha hadza dzikru, ia pengingat tadi itu bahwa Allah mendengar, Allah melihat dan sebagainya, masih kene tidak berfaedah, temempan likusuri ma'rifatiha, karena kurangnya pengetahuan kita ini bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kena can terang sih kalau Allah itu selalu melihat kita, tapi can nempel, ya tacan nempel, sehingga masih kena wani melakukan maksiat. Padahal mah terang ya, kita ini tahu kalau Allah itu melihat kita kapanpun dimanapun, Allah tahu kita, tapi orang masih kena berani maksiat. Bagaimana kalau terjadi seperti ini? Maka fadzakir laha makanal malakaini al-karimaini alladaini yaktubanil hasanati wasayiati. Maka ingatlah bahwa ada dua malaikat yang mulia di kanan kiri kita. Ya lamun orang masih kena can mempan, padahal kita sudah sadar Allah melihat kita, Allah mengetahui kita, ya Allah memandang kita, tapi angger bae masih kena maksiat, masih kena malas ibadah Gusti Allah. Kumaha? Maka ingat bahwa di kanan kiri kita ada dua malaikat yang mulia, yang mana alladaini yaktubani, di mana kedua malaikat itu menulis al-hasanati wasayiati, menulis kebaikan dan juga menulis keburukan. Ya, lalu watlu alaiha, bacakan kepada jiwa kita, hei badan, hei jiwa, kamu harus sadar bahwa di kanan kirimu ini ada apa? Ada dua malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Bacakan ayat non. Id yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa an shimali qa'id ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kata Allah Ta'ala, kata beliau, lamun tos temempan kene, ingat bahwa di kanan kiri ada malaikat, dan bacakan ayat id yatalaqqal mutalaqiyani, di mana ada dua malaikat di kanan kiri kita, anil yamini wa nishimal, dari kanan dan juga dari kiri, qaidun, yang selalu berada di samping kanan kiri kita, ma yalfidu min qaulin, tidaklah ucapan dari satu ucapan, illa ladaihi, kecuali di di samping kita ini raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Artinya tidaklah satu ucapan yang muncul dari ucapan kita terkecuali akan dicatat oleh raqib dan atid. Apapun yang kita lakukan ada catatannya. Makanya catatan amal itu nanti nggak tahu seberapa gedenya, seberapa tebalnya. Misalkan seharian saja kita tadi dari mulai bangun tidur sampai sekarang, apa yang kita lakukan semua ada catatannya. Ya, semua ada catatannya dan akan dihisab. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal ya sekalipun mithqala dzarratin, seberat dzarrah. Naon dzarrah teh? Biji sawi. Biji sawi itu agengna saageng naon namina teh anu dina onde-onde teh naon? Jika biji tomat wijen. Barang siapa yang beramal baik sekalipun sebesar biji wijen, yarohu, nanti orang ini akan melihat amal yang dia lakukan sekalipun sekecil darah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, dan barang siapa yang beramal walaupun beramal jelek walaupun sebesar biji sawi, yarah, sama akan melihatnya. Allah Rabbi. Ya, semoga catatan amal kita ini catatan amal dari sebelah kanan.
Kalau sebelah kanan berarti naon selamat. Min ashabil yamin. Kalau ashabus shimal ini sudah celaka. Ya, maka diantawisna naon? Nyeurekeun niat baik. Niat yang ayeuna ya musim haji pada berangkat haji. Ya Allah pengen berangkat haji gimana? Niat nah teh. Ya Allah saya pengen haji. Kalau ada duit, ada rezeki saya pengen haji, begitu tiap hari pengen haji nih. Engke pas buka televisi aya berita tentang haji, niat pengen haji. Ya, begitu lihat status teman naon berangkat haji, niat pengen haji terus begitu. Niat haji, niat pengen umroh, niat pengen bangun pesantren, niat pengen bangun masjid. Terus niat-niat itu semua tidak disia-siakan oleh Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak niat baik. Dan dalam hadis itu dikatakan, sudah pernah kita bahas ya di sini, kalau niat baik tidak terjadi, kalau terjadi maka Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kalau tidak sampai dilakukan, maka dia mendapatkan pahala niat baik itu tadi. Kalau kejelekan, ya, ketika dia niat jelek dan dilakukan, maka dosanya cuman sebatas dosa apa yang dia lakukan. Tapi kalau misalkan dia niat maksiat lalu nggak jadi, maka dia dapat pahala. Oh, jadi naon namina teh ari niat sae mah ku Allah langsung dilipat gandakan. Tapi lamun niat awon mah ku Allah naon ditahan heula. Saking cintana Allah kepada hambanya. Maka di sini dikatakan kalau misalkan tidak memberikan faidah, tengefek, orang walaupun ingat bahwa Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah selalu memandang kita, tapi tetap malas karena maksiat, karena taat kepada Allah. Bagaimana? Maka kenapa bisa begitu? Likusuri ma'rifatiyah. Karena kita ini kurang kenal dengan Allah. Tepati kenal jeung Gusti Allah. Ya, maksudnya tepati kenal itu kumaha? Jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Maka ingat bahwa di kanan kiri kita ada malaikat, dua malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Sareng bacakeun kana diri kita. Dina surat naon? Qaf nya, surat Qaf ayat 17 dan 18, id yatalaqqal mutalaqyani anil yamini wa anis shimali qa'id wa ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Aoskeun eta. Ternyata masih kena temempan. Masih kena urang teh males kena bae ibadah Gusti Allah. Jeung kana maksiat masih rada gampang kena. Bagaimana? Fa illam tata'assar bihadat tadzkir. Kalau pengingat ini masih kena tengefek, maka bagaimana? Fadzakirha qurbal mauti. Maka ingatkeun bahwa kematian itu dekat dengan kita. Ya. Wa nau aqrabu ghaibin yantadir, bahwa kematian adalah yang paling dekat-dekatnya perkara yang gaib yang menunggu. Perkara nu gaib, perkara nu teu katingali yang selalu menunggu kita yang paling dekat adalah kematian. Kematian itu adalah tamu yang pasti akan datang kepada kita, namun kita tidak tahu kapan datangnya. Repot kan? Udah pasti datang kepada kita, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita tahu mah datangnya kapan, ya bisa persiapan. Tapi masalahnya apa? Nggak ada yang tahu. Pasti akan datang kepada kita, tapi kita tidak tahu kapan datangnya. Maka yang paling dekat-dekatnya perkara yang gaib, yang tidak kelihatan, yang selalu menunggu, itu adalah apa? Kematian. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, andaikan ada orang dikasih nasihat sudah tidak mempan, A, B, C, D, nggak mempan, maka ingatkanlah dengan kematian. Maka insya Allah dia akan apa? Akan sadar. Lamun diingatkan kematian bisa sadar, wallahu a'lam. Tinggal nunggu naon hidayah beti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan tidak mempan dengan itu, maka ingatkan dengan apa? Dengan adanya kematian. Wa khaufuha bihujumi ala ghazwatin wa naumata nazala biya wa ya ala halatin ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhiralahu. Ya, dan dia harus menyadari, merasa takut dengan
adanya peperangan dengan jiwa kita tentang antara maksiat atau taat kepada Allah. Dan apabila kematian itu datang kepada kita dan ternyata kita dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi orang yang khusran, orang yang merugi, la akhira lahu, enggak ada akhirnya. Akan merasa sengsara, merasa rugi yang tiada akhirnya. Jadi kita ini jangan sampai jangan sampai melakukan satu kesalahan. Khawatiran naon? Pas orang melakukan kemaksiatan, lalu kematian datang dan kita akan rugi selamanya. Sebagaimana ceritanya ada dua orang kakak beradik, singkat bayanya ceritanya. Yang satu ini ahli maksiat, sehingga dia di kafe, nama istilahnya nongkrong, mabok-mabokan. Yang satu di musola, ibadah di masjid, al-ikhlas sholat, siang malam, biasa abdi mek di DB jadi naon tukang tunggu. Ya, ibadah terus tapi di atas gitu. Nah, akhirnya satu hari yang namanya orang mungkin merasa kalau sudah lama ya jenuh oke. Ini yang satunya nih, saudara yang satunya, ya Allah, ya aing gening kieu bae saudara saya mah itu dia ibadah di masjid, di musola bae ibadah bae. Ari sementara saya ini maksiat bae. Sampai begitu sadar tetos mabok. Ya Allah gening aya di tong sampah. Bae jeung bau hangsur. Berarti kencing gak sadar. Saking naonna mabokna. Merasa hina dia. Akhirnya bagaimana? Aya niatan rek tobat. Nah, saya tobatlah ka Gusti Allah. Hanya sudah dia jalan mau menghampiri saudaranya, ingin dibantu tobat kepada Allah. Yang satunya yang saudaranya yang satu ahli ibadah, nya aing di masjid bae, di musola bae, siang malam, aduh kali-kali mah atuh hiburan lah. Tek nyamper saderek cenah. Nu di kafe eta. Akhirnya dia turun dari atas, dari tempat ibadahna, turun. Pas turun, yang saudara satunya naik, ketemu di pertengahan tangga. Ternyata tangganya itu lepas. Akhirnya dua-duanya jatuh dan tempatnya roboh. Akhirnya meninggal dunia. Gimana? Ini sudah ada niat tobat. Ada niat tobat. Terus dia meninggal. Yang ini ada niat maksiat lalu mati. Allah. Gimana? Bi khusranin la akhiralahu. Maka dia berada dalam kerugian yang tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Kenapa? Karena dia pas melakukan kemaksiatan, rek niat maksiat meninggal mati. Makanya ulama macam-macam. Kali-kali mah atulah ke tempat hiburan, ke Bali beka ditu. Terus nongkrong di Bali, kanan kiri di Tararanjang teh geuning. Di Kute ya. Pas keur kieu bae ngiring cali kali-kali mah. Ternyata datang tsunami. Allah. Mati dalam kemaksiatan. Kali-kalilah maksiat cenah kitu. Kali-kali maksiat. Pas begitu maksiat kematian datang. Wassalam. Maka dari itu jangan sampai kita melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena khawatirnya mata nazala biha, ketika kematian itu datang kepada jiwa kita, wahya ala halatin ghairi mardiyatin, sementara jiwa kita ada dalam keadaan yang tidak diridhoi, maka tanqalibu bi khusranin, maka dia akan berubah menjadi orang yang khusran, yang rugi, yang celaka, la akhiralahu, tidak ada batasnya. Allah Rabbi. Makanya intinya ulah dugi macam-macam melakukan maksiat. Kalau masih tidak mempan bagaimana? Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Masih ada obat-obatnya supaya kita tidak maksiat dan supaya kita tidak malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertarusan ya, sekalipun mungkin tentang fikih atau apa, mangga. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau kita itu kan segala sesuatu tergantung padanya itu akan berpahala. Tapi kalau kita umpamanya baca Al-Quran
ya tidak niat lagi, tiba-tiba baca itu, apakah mendapatkan pahala? Ada amalan itu yang butuh kepada niat, ada yang tidak. Tapi ulama mengatakan sulusair ilmi, 2/3 ilmu itu butuh pada niat. Tetapi ada juga yang tidak butuh pada niat. Seperti baca Quran itu walaupun tidak niat dapat pahala. Baca hadis Nabi walaupun tidak niat dapat pahala. Bahkan Al-Quran itu melihat, memandangnya saja itu sudah dapat pahala. Tapi kalau kita niatkan itu akan lebih pahalanya. Kita niat baca Quran, 1 perintah Allah, 2 perintah Rasul, katilu supaya naon terjaga dari kemaksiatan misalkan, keempat supaya kita mendapatkan nur, dapat cahaya, dapat keberkahan dari Al-Quran, maka nanti pahalanya akan bertambah. Tapi Al-Quran dengan hanya melihat saja itu sudah dapat pahala. Sebagaimana sholawat juga sama, pahala sholawat itu dengan baca sholawat saja tanpa niat itu sudah dapat pahala. Ada yang harus dengan niat, seperti contoh misalkan sholat itu ibadahnya harus dengan niat, kalau nggak niat gak sah. Puasa juga sama, jadi ada yang butuh niat, ada yang tidak. Nah, baca Quran itu termasuk yang tidak butuh niat, akan tetapi kalau kita niati maka akan menjadi pahala. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelum Ramadan, ada kadang-kadang satu amalan tapi pahalanya bisa berlipat ganda karena niatnya banyak. Makanya perbanyak niat, aksirun niat, perbanyak niat. Jadi walaupun ulang tacan tiasa naon-naon, perbanyak niat. Haji, ya Allah, jang daftarna can aya. Ya, ingke lamun dina daftar ge umur tos sabaraha, yok haji yok henteu. Terus kumaha kita? Perbanyak niat haji. Walaupun tidak sempat haji, nanti akan ada catatan haji, begitu. Makanya perbanyak naon, perbanyak niat. Makanya antara orang biasa dengan ulama itu pahalanya beda. Contohnya begitu masuk ke masjid, mungkin ada orang yang masuk ke masjid biasa baik, teu aya niat ya non, padahal mah niat abi itikaf di masjid, nawaitul itikaf fi hadal masjid madum tufi, saya niat itikaf di masjid selagi saya ada di masjid. Aya nu lebat padu lebat bae, teu baca doa teu naon. Tapi misalkan ulama nih, kiai yang orang alim sama-sama masuk, sama-sama kaki kanan, berarti kan kain pahala tuh. Sunnahnya kan kaki kanan. Terus baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dua nage si nu awam, sareng nu kiai sami. Terus niat itikaf. Nah, di sini kadang-kadang niatnya beda. Si orang awam mah niatnya niat abdi itikaf di masjid selagi saya ada di sini. Nu kiai mah niatan teh nawaitul itikaf, tapi nazartul itikaf. Saya nazar itikaf di masjid ini selama saya di sini. Berarti kalau nazar jatuhnya naon? Wajib. Tapi kalau nawaitul itikaf jatuhnya sunnah. Kira-kira pahala sunnah sareng wajib agengan mana? Pahala sunnah sareng wajib agengan wajib. Maka walaupun dua nana sareng, kiai kengingna 10 ya, nu awam kengingna 8. Si kiai santos niat naon itikaf nadar nyebutna sehingga jadi wajib, maka pahala lebih besar. Dia begitu masuk naon salat sunat tahiyatul masjid. Mungkin nu awam ge sama pahalana. Tapi bisa saja beda naon. Orang awam salat sunat terang lamun eta teh ngabatalkeun tapi dia melakukannya sehingga sebenarnya batal. Tapi kiai dia betul-betul sesuai dengan aturanna, dengan syarat rukunna, maka dia betul ibadahna, maka pahalana naon ageng. Tos kitu naon? Selama di masjid dia niat supaya jauh tina maksiat. Ya, niat ngamuliakeun memakmurkan naon? Rumahna Allah, masjid, niat ieu sehingga kiai dapat pahalanya banyak. Orang awam sama dudukna kieu nu hiji dipain hiji dipengker, begitu bubar keluar sami dua nana, ternyata nu kiai mah 100 anu ieu mah sabaraha cuman 30. Kenapa? Karena beda niat. Nah itu makanya pentingnya kita pinter belajar ilmu dan banyak niat itu tadi supaya naon, kayaknya amalannya sama tapi ternyata pahalanya berbeda. Ketika sama-sama makan ngariung kieu armambe si kiai Madinah hatena niat abdi imam supaya kuat ibadah ainu eta mah nia naon abdi imam teh naon dari suguhan
lapar ongko, ya sudah mam. Tapi si kiai ketika makan, oh saya niat makan supaya non kuat ibadah. Satu, kedua nyenengkeun sohibul bait, idkhalus surur. Itu. Sehingga apa? Pahala dia dapat. Nu hijina manaon? Sami ngaringna kieu, tungkulna sami, ngemamna sami, ngemam sate, minumna sami, tapi nu hiji kaing pahala, nu hiji teu. Naon anu ngabedakeun? Niat. Makanya penting niat ini ya, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Mugi-mugi naon anu deukeun aya manfaatna aya barokahna. Urang tiasa ngamalkeunana. Allahumma ja'al jamana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma likuti sawadaka, rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilaka ulama nudzabil khair wa nufa kulla syarr. Rabbana aslana kulla syu'un wa qrib dhamin kal uyun wa qdi ana rabbana kulla duyun qabla ayati anusumanun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi tashal mustafa min al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin min asy-syifa wa nari kirami syarafa wa ala sabi masabil gurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna minal mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu mugi tiasa katampi sareng hukum diapunten sagageungna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.